Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan turun sangat deras sore itu. Jalanan kota berubah basah dan dipenuhi genangan air yang memantulkan cahaya lampu kendaraan. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh sambil menutupi kepala mereka dengan tas atau jaket. Di tengah dinginnya hujan, seorang pria tua berjalan pelan di trotoar dengan tubuh membungkuk, menahan lapar dan lelah. Namanya Joko. Usianya sekitar 52 tahun. Rambutnya mulai memutih dan tidak terurus. Jaket coklat lusuh yang dikenakannya sudah robek di beberapa bagian. Sementara sandal jepit tipis di kakinya nyaris putus terkena air hujan. Wajahnya terlihat pucat. Sudah 2 hari ia belum makan dengan layak. Namun sore itu Joko terus berjalan sambil menggenggam erat sebuah amplop plastik bening yang diselipkan di dadanya agar tidak terkena hujan. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut. Ia berhenti sejenak di bawah pohon pinggir jalan sambil menatap gedung bank besar di seberang jalan. Itu tempatnya, gumam Joko pelan. Gedung bank itu berdiri megah dengan dinding kaca tinggi dan lampu terang menyala di setiap sudut. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di depan pintu masuk. Satpam berpakaian biru dongker berdiri tegak sambil memperhatikan setiap orang yang datang. Joko menelan ludah. Ia sadar penampilannya sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang keluar masuk bank itu. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Hari itu adalah batas terakhir pencairan surat berharga yang dibawanya. Kalau sampai gagal, hidupnya mungkin benar-benar berakhir di jalanan. Joko menarik nafas panjang lalu mulai melangkah menembus hujan. Air langsung membasahi tubuhnya lagi. Kendaraan melintas cepat memercikan air kotor ke celananya yang sudah lusuh. Namun ia terus berjalan sambil memeluk amplop plastik itu erat-erat. Di depan pintu bank, beberapa nasabah langsung melirik jijik saat melihat Joko mendekat. "Pak, jangan dekat-dekat dong," bisik seorang wanita sambil menutup hidungnya. "Iya, bau banget," sahut pria di sebelahnya. Joko menunduk. Ia sudah terlalu sering mendengar ucapan seperti itu. Bertahun-tahun hidup di jalan membuatnya terbiasa dipandang seperti sampah. Tapi entah kenapa, sore itu dadanya terasa lebih sesak dari biasanya. Belum sempat Joko melangkah masuk, seorang satpam menghadangnya cepat. "Heh, mau kemana?" tanya satpam itu dengan nada tinggi. "Saya mau masuk, Pak," jawab Joko pelan. Satpam itu menatap Joko dari atas sampai bawah lalu tertawa kecil mengejek. "Masuk bang, Bapak nasabah sini." Joko mengangguk pelan. "Saya cuma mau ke teller sebentar." Satpam itu menghela nafas kasar. "Pak, ini bang, bukan tempat berteduh." "Saya bukan mau berteduh," ucap Joko lirih. "Saya ada keperluan penting." Hujan semakin deras. Air menetes dari rambut Joko ke wajahnya yang keriput. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Namun satpam itu tetap berdiri menghadang. "Kalau mau minta-minta, jangan di sini, nanti nasabah terganggu." "Saya tidak minta uang," jawab Joko cepat sambil mengeluarkan amplop plastik dari balik jaketnya. Hujan masih mengguyur deras di depan gedung bank itu. Angin dingin berembus menusuk tubuh Joko yang sudah basah kuyup sejak setengah jam lalu. Jaket lusuhnya menempel di kulit, sementara sandal jepit tipis yang ia pakai berkali-kali hampir lepas karena licin terkena lumpur dan air hujan.
Namun Joko tetap berdiri di depan pintu masuk bank sambil memeluk amplop plastik bening di dadanya. Napasnya terdengar berat. Matanya memandang ke dalam gedung yang hangat dan terang, tempat para nasabah duduk nyaman sambil menunggu antrean. Sesekali aroma kopi dari dalam bank tercium samar keluar bersama udara pendingin ruangan. Perut Joko langsung terasa semakin perih. Sudah terlalu lama ia tidak merasakan makanan hangat. Di depan pintu otomatis bank, satpam bernama Rian masih berdiri menghadang dengan wajah kesal. Ia merasa keberadaan Joko hanya mengganggu suasana dan membuat citra bank terlihat buruk di mata para nasabah penting. "Pak, saya kasih tahu terakhir kali ya," ucap Rian sambil melipat tangan di dada. "Jangan bikin keributan di sini." Joko mengangkat wajahnya pelan. "Saya tidak mau bikin ribut, Pak. Saya cuma mau masuk sebentar." "Masuk buat apa?" "Mencairkan surat." Rian tertawa pendek lalu melirik rekan satpam lain di dekat pos keamanan. "Dengar tuh, katanya mau cairin surat." Satpam lain ikut tersenyum mengejek. "Surat undangan mungkin." Beberapa nasabah yang berdiri di dekat pintu ikut memperhatikan Joko dengan tatapan aneh. Ada yang merasa kasihan, tapi lebih banyak yang terlihat jijik dan tidak nyaman. Seorang pria berjas hitam bahkan menggerutu pelan sambil menutup hidungnya. "Kenapa orang kayak gini dibiarkan berdiri di depan pintu?" "Iya, bikin pelanggan takut," sahut wanita di sampingnya. Joko mendengar semuanya. Ia hanya diam sambil menundukkan kepala. Hatinya terasa sesak, tetapi ia sudah terlalu sering dihina selama hidup di jalanan. Yang membuatnya bertahan hanyalah keyakinan bahwa Tubuh Joko masih gemetar setelah dorongan keras dari satpam membuatnya hampir jatuh di lantai basah depan bank. Hujan belum juga reda. Air terus menetes dari ujung rambutnya yang memutih, mengalir perlahan melewati wajah kusut yang penuh kelelahan. Jaket lusuhnya kini benar-benar basah kuyup dan terasa semakin berat melekat di tubuh kurusnya. Namun di tengah dingin yang menusuk tulang, Joko tetap memeluk amplop plastik bening di dadanya seperti menjaga sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Orang-orang lalu lalang melewati pintu bank tanpa memedulikannya. Sebagian hanya melirik sekilas dengan tatapan jijik. Sebagian lagi sengaja menjauh karena takut dianggap dekat dengan seorang gelandangan. Joko menarik napas pelan. Dadanya terasa sesak. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan berdiri seperti ini. Memohon hanya untuk diberi kesempatan masuk ke sebuah bank. Padahal dulu, bertahun-tahun lalu, ia sering datang ke tempat seperti ini dengan pakaian rapi dan mobil perusahaan. Dulu orang-orang menyapanya dengan hormat. Sekarang bahkan keberadaannya dianggap mengotori lantai depan gedung. Satpam bernama Rian kembali berdiri tepat di depan pintu otomatis sambil menatap tajam ke arah Joko. "Saya capek ngomong baik-baik," ucapnya dingin. "Pergi sekarang." Joko mengangkat wajah perlahan. "Pak, saya mohon." "Mohon apa lagi?" "Saya cuma perlu sedikit waktu." "Tidak ada waktu buat orang kaya Bapak." Kalimat itu membuat Joko menelan ludah pahit. Tangannya semakin erat menggenggam amplop plastik yang mulai kusut. "Saya tidak akan mengganggu siapapun," katanya lirih. "Saya hanya mau ke teller." Rian tertawa kecil sambil melirik beberapa nasabah yang ikut memperhatikan keributan itu. "Bapak pikir teller di sini ngurusin pengemis?" "Saya bukan pengemis." "Kalau bukan, terus apa?" Joko terdiam beberapa detik. Ia seperti kehilangan kata-kata. Karena hidup memang sudah terlalu keras menghajarnya, sampai ia sendiri kadang lupa siapa dirinya dulu. Hujan turun makin deras. Angin dingin membuat tubuh Joko menggigil hebat hingga bibirnya bergetar. Seorang pria muda berjas yang baru keluar dari mobil sport merah mendekat sambil mengernyut jijik. "Pak Satpam, kenapa orang ini masih di sini?" "Sudah saya suruh pergi, Pak," jawab Rian cepat. Pria itu melirik Joko dari atas sampai bawah, lalu menggeleng pelan. "Bang sekarang kurang tegas ya. Orang begini bisa berdiri depan pintu." Ucapan itu membuat beberapa orang lain ikut mengangguk setuju. Joko hanya diam mendengarnya. Ia sadar penampilannya memang menyedihkan. Bau tubuhnya mungkin mengganggu. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya penuh kerutan dan kelelahan. Tapi di dalam hatinya, ia masih manusia. Dan sore itu, yang paling ia butuhkan hanyalah kesempatan. Joko memberanikan diri melangkah sedikit mendekati pintu. "Saya mohon sekali saja, Pak.
Rian langsung menahan dadanya. Jangan paksa saya bertindak kasar. Saya tidak mau cari masalah. Kalau begitu pergi. Saya sudah kehujanan dari tadi. Itu bukan urusan saya. Joko memejamkan mata sesaat. Kepalanya mulai pening. Karena tubuhnya terlalu lemah. Perutnya melilit hebat menahan lapar. Sejak kemarin malam, ia hanya minum air putih dari keran belakang minimarket. Ia sebenarnya hampir tidak kuat berdiri. Namun ingatan tentang pesan terakhir seseorang terus membuatnya bertahan. Pak Joko. Keributan di depan bank mulai menarik perhatian banyak orang. Hujan deras yang sejak tadi mengguyur kota belum juga reda. Air terus mengalir dari atap gedung bank dan membentuk genangan di depan pintu masuk. Orang-orang yang baru datang berhenti sejenak, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian lusuh yang masih berdiri menggigil, sambil memeluk amplop plastik di dadanya. Joko berdiri dengan napas berat. Tubuhnya mulai terasa sangat lemah. Jaket coklat lusuh yang ia kenakan sudah tidak mampu menahan dingin. Tangannya bergetar hebat, entah karena lapar, kehujanan, atau karena rasa malu yang terus menghantam dadanya sejak tadi. Namun yang paling menyakitkan bukan hujan ataupun dingin, melainkan tatapan orang-orang. Tatapan jijik, tatapan rendah, tatapan yang seolah mengatakan bahwa dirinya tidak pantas berada di tempat itu. Satpam bernama Rian masih berdiri di depan pintu sambil mengawasi Joko, seperti mengawasi penjahat. "Pak, saya kasih kesempatan terakhir," katanya dingin. "Pergi sebelum saya panggil keamanan tambahan." Joko mengangkat wajah perlahan. "Saya cuma mau masuk sebentar. Sudah cukup." Suara Rian kali ini lebih keras, hingga membuat beberapa nasabah menoleh. Seorang wanita muda berpakaian rapi yang baru keluar dari ruang ATM langsung berbisik pada temannya sambil menatap Joko. "Aduh, serem banget lihat orang begitu dekat pintu." "Iya, takutnya tiba-tiba ngamuk." Joko mendengar ucapan itu dengan jelas. Dadanya terasa sesak. Padahal sejak tadi ia hanya berdiri diam dan memohon dengan sopan. Tapi di mata mereka, penampilannya saja sudah cukup membuat orang takut. Rian melangkah mendekat lalu menunjuk ke arah jalan. "Cepat pergi. Saya belum selesai urusan saya, Pak. Bapak bikin malu bang ini." Kalimat itu membuat Joko terdiam beberapa detik. Malu. Dulu ia tidak pernah membayangkan dirinya akan dianggap memalukan hanya karena miskin. Hujan semakin deras. Air menetes dari ujung rambut putihnya ke wajah yang penuh kerutan. Matanya mulai memerah menahan emosi dan rasa sakit yang dipendam. Namun sebelum Joko sempat bicara lagi, pintu bank terbuka dan seorang pegawai wanita keluar dengan wajah kesal. Namanya Karin, salah satu customer service di bank itu. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya sambil memandang Rian. "Orang ini maksa mau masuk," jawab Rian cepat. "Sudah disuruh pergi dari tadi." Karin langsung menatap Joko dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin dan penuh penilaian. "Pak, kalau mau minta bantuan sosial bukan di sini tempatnya." Joko cepat menggeleng. "Saya tidak minta uang." "Lalu, saya mau mencairkan surat." Karin tertawa kecil tidak percaya. "Surat apa?" Joko mengangkat amplop plastiknya pelan. "Ini." Karin melirik sekilas lalu mendecakkan lidah. "Pak, jangan bikin repot. Nasabah di dalam banyak yang komplain karena Bapak berdiri di depan pintu." "Saya cuma butuh sebentar. Bapak lihat keadaan Bapak sendiri." Ucapan itu terasa seperti tamparan. Joko perlahan menunduk, melihat tubuhnya yang basah dan kotor. Sandalnya penuh lumpur, celananya lusuh, jaketnya robek di bagian siku. Ia sadar, dirinya memang terlihat menyedihkan. Namun ia tetap berusaha menjaga harga dirinya. "Saya memang miskin," katanya pelan. "Tapi saya bukan penjahat." Karin malah tersenyum sinis. "Semua orang juga bisa ngomong begitu." Beberapa nasabah mulai berkumpul di dekat pintu sambil memperhatikan. Ada yang merekam diam-diam dengan ponsel. Ada juga yang tertawa kecil melihat Joko terus memohon. Seorang pria muda berkata keras-keras sambil terkekeh. "Coba cek amplopnya, paling isinya koran bekas." Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Joko hanya diam. Tangannya makin erat memegang amplop itu. Karin mulai kehilangan kesabaran. "Pak, serius ya? Jangan bikin suasana nggak nyaman. Saya benar-benar ada keperluan penting." "Penting buat siapa?" "Buat hidup saya." Karin menggeleng sambil melipat tangan. "Kalau hidup Bapak berantakan, jangan bawa masalah ke sini." Kalimat itu membuat Joko membeku. Rasanya seperti seluruh harga dirinya diinjak di depan banyak orang. Hujan terus turun membasahi tubuhnya. Tetapi rasa dingin kini kalah oleh panas di dadanya. Ia mencoba tetap tenang. "Bu, saya hanya ingin diperlakukan dengan baik." Namun Karin malah melirik Rian sambil berkata pelan. Meski masih terdengar jelas oleh Joko. Kalau dibiarkan nanti gelandangan lain ikut datang. Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Iya benar. Nanti depan bank jadi tempat pengemis. Joko menutup mata sesaat. Setiap ucapan mereka terasa seperti pisau yang menusuk pelan-pelan.
Ia tidak pernah memilih hidup menjadi seperti ini. Ia tidak pernah memilih kehilangan pekerjaan. Tidak pernah memilih tidur di emperan toko. Tidak pernah memilih kelaparan setiap hari. Tapi orang-orang tidak peduli soal itu. Mereka hanya melihat pakaian lusuhnya. Tiba-tiba Karin melangkah mendekat dan mencoba mengambil amplop plastik di tangan Joko. Coba saya lihat. Joko langsung panik dan menarik tangannya cepat. Jangan, Bu. Gerakan itu membuat beberapa orang terkejut. Rian langsung maju dengan curiga. Nah kan, saya bilang juga apa? Pasti ada yang disembunyikan. Bukan begitu, kata Joko gugup. Ini penting. Kalau penting kenapa nggak boleh dilihat? Saya harus menyerahkannya langsung. Karin menghela napas kasar. Pak, kami bukan orang bodoh. Saya tidak bilang begitu. Terus kenapa sikap Bapak mencurigakan? Joko mulai kebingungan menjelaskan. Ia hanya takut surat itu rusak atau hilang. Karena hanya itu satu-satunya harapan yang ia punya. Karin kemudian berkata dengan nada mengejek. Jangan-jangan isinya surat hutang. Orang-orang kembali tertawa kecil. Joko merasa tenggorokannya tercekat. Hujan masih turun deras membasahi halaman depan bank. Langit sore tampak gelap, seolah ikut menambah suasana dingin yang menyelimuti tubuh Joko. Lelaki tua itu berdiri lemah di tengah kerumunan orang yang terus memandang rendah dirinya. Jaket lusuhnya sudah basah total. Rambut putihnya menempel di dahi. Tangannya gemetar hebat saat memeluk amplop plastik yang tadi hampir direbut oleh Karin. Napas Joko terdengar berat. Ia mundur perlahan sambil menjaga amplop itu sekuat tenaga. Seolah benda itulah satu-satunya alasan ia masih bertahan hidup. Namun orang-orang di depannya justru semakin curiga melihat sikap Joko yang begitu panik. Tuh kan, kata seorang pria sambil menunjuk. Pasti ada yang disembunyikan. Iya, kalau nggak salah kenapa takut banget amplopnya dibuka, sahut yang lain. Karin melipat tangan di dada sambil menatap sinis. Pak, kalau memang surat resmi kenapa seperti orang ketakutan? Joko menggeleng cepat. Karena surat ini penting sekali. Penting buat nipu orang. Bukan. Lalu apa? Joko terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya di tengah orang-orang yang sejak awal sudah memutuskan dirinya bersalah hanya karena penampilan. Satpam Rian kembali maju selangkah. Pak, saya minta terakhir kali. Serahkan amplop itu untuk diperiksa. Joko langsung memeluk amplop tersebut lebih erat. Tidak bisa. Nah, kan mencurigakan. Saya hanya ingin memberikannya langsung ke teller. Bapak pikir kami percaya. Suasana depan bank semakin ramai. Beberapa orang bahkan berhenti hanya untuk menonton keributan itu. Ada yang berbisik-bisik, ada yang tertawa kecil. Sebagian mulai merekam menggunakan ponsel. Joko bisa merasakan tatapan mereka seperti duri yang menusuk seluruh tubuhnya. Namun yang paling menyakitkan adalah rasa dipermalukan di depan banyak orang. Ia menelan ludah pelan. Pak, Bu, saya mohon jangan seperti ini. Karin malah tersenyum tipis. Kalau Bapak nggak bikin masalah dari awal, semua juga selesai. Saya tidak bikin masalah. Lalu apa ini? Joko memandang sekeliling. Tak ada satupun wajah yang benar-benar mempercayainya. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Seperti manusia yang sudah kehilangan hak untuk dihormati. Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Air menetes dari ujung amplop plastik yang mulai rusak karena terlalu lama terkena basah. Joko panik melihat bagian pinggir amplop mulai sobek sedikit. Dengan cepat ia mencoba melindunginya memakai tubuhnya sendiri. Namun gerakan itu malah membuat Rian semakin kesal. Pak, jangan macam-macam. Saya cuma takut suratnya rusak. Kasih sini kalau begitu. Jangan. Rian mencoba menarik tangan Joko. Refleks Joko mundur cepat. Tetapi lantai depan bank yang licin karena hujan membuat sandal jepitnya tergelincir. Bruk. Tubuh Joko jatuh keras ke lantai basah. Kerumunan langsung terkejut. Astaga. Amplop plastik di tangannya terlepas dan meluncur ke genangan air tepat di depan pintu bank. Tidak! Teriak Joko panik. Ia langsung merangkak cepat meski lutut dan tangannya sakit menghantam lantai. Dengan tubuh gemetar ia mencoba mengambil amplop itu sebelum air masuk terlalu banyak. Namun terlambat. Bagian amplop yang sobek membuat beberapa lembar kertas di dalamnya keluar dan tersebar sedikit di lantai marmer depan bank. Salah satu lembar terbuka cukup jelas. Seorang nasabah yang berdiri paling dekat langsung melotot. Tunggu! Orang itu menunduk sambil memperhatikan kertas tersebut. Ini? Cek, kerumunan langsung mendadak hening. Rian dan Karin saling berpandangan. Joko cepat-cepat ingin mengambil kertas itu kembali, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Tangannya gemetar hebat saat mencoba meraih cek yang sudah terkena tetesan air hujan. Rian lebih dulu mengambilnya. Coba saya lihat. Pak, tolong hati-hati. Suara Joko terdengar nyaris putus. Rian membuka lembar. Ruangan bank mendadak terasa jauh lebih sunyi setelah teller senior memastikan bahwa cek bernilai 7 miliar rupiah itu benar-benar asli.
Hanya suara hujan di luar gedung yang masih terdengar samar menghantam kaca-kaca besar bank tersebut. Joko duduk diam di kursi customer service dengan tubuh masih basah kuyup. Tangannya memegang gelas air hangat yang sejak tadi belum diminumnya. Wajahnya pucat dan terlihat sangat lelah. Namun di balik kelelahan itu, matanya menyimpan rasa takut yang belum hilang. Takut kalau semua ini tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk lagi. Di sekelilingnya, para pegawai bank mulai saling berbisik pelan. Beberapa nasabah yang tadi mengejek kini hanya bisa diam sambil memandangi Joko dengan tatapan berbeda. Tatapan yang perlahan berubah menjadi gugup. Rian berdiri kaku dekat pintu masuk. Wajah satpam itu pucat pasi. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya meski ruangan bank terasa dingin karena pendingin udara. Sedangkan Karin terlihat salah tingkah sambil beberapa kali melirik Joko lalu menunduk cepat saat mata mereka hampir bertemu. Pak Ardi menarik napas panjang sambil kembali melihat data di layar komputer teller. Pastikan sekali lagi, katanya serius. Teller senior mengangguk gugup lalu memeriksa ulang. Sudah saya cocokkan dengan sistem pusat, Pak. Nomor seri, tanda tangan, dan rekening penerbit semuanya valid. Tidak ada indikasi pemalsuan? Tidak ada. Suasana kembali hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Pak Ardi perlahan memalingkan wajahnya ke arah Joko. Lelaki tua itu masih duduk diam sambil memegang amplop plastik yang sudah robek di beberapa bagian. Air hujan masih menetes dari ujung celananya hingga membasahi lantai. Namun kini tidak ada lagi yang memandangnya jijik seperti tadi. Karena semua orang mulai sadar bahwa mereka mungkin baru saja mempermalukan seseorang yang sebenarnya jauh lebih penting daripada yang mereka kira. Pak Ardi berdiri, lalu mendekati Joko dengan sikap jauh lebih sopan. Pak, saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Joko mengangkat wajah pelan. Tatapannya kosong. Bukan tatapan marah, melainkan tatapan seseorang yang terlalu sering disakiti sampai tidak lagi tahu bagaimana cara bereaksi. Saya hanya ingin mencairkan cek itu, Pak. Jawabnya lirih. Iya, tentu. Pak Ardi sempat terdiam beberapa detik sebelum kembali bicara. Apakah Bapak memiliki identitas tambahan selain KTP? Joko perlahan membuka dompet tuanya yang sudah hampir rusak. Hujan di luar bank mulai mereda. Tetes air yang sejak tadi menghantam kaca gedung kini berubah menjadi gerimis tipis. Namun suasana di dalam ruangan masih terasa tegang. Semua mata sesekali melirik ke arah Joko yang duduk diam di kursi customer service sambil memegang mangkuk sup hangat di tangannya. Tubuhnya masih terlihat lemah, tetapi wajahnya sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya. Setidaknya untuk pertama kalinya hari itu, ia bisa duduk di tempat hangat tanpa diusir atau dihina. Di sisi lain ruangan, beberapa pegawai bank masih saling berbisik pelan. Nama Joko mulai menjadi pembicaraan semua orang. Jadi benar ceknya asli? Iya. Tapi kenapa bisa sampai jadi gelandangan? Katanya dulu kerja sama Pak Hendra Wijaya. Nama itu kembali membuat suasana berubah sunyi sesaat. Hendra Wijaya bukan orang sembarangan. Semua orang di kota mengenalnya sebagai pengusaha besar yang memiliki perusahaan konstruksi, hotel, dan berbagai proyek miliaran rupiah. Dan kini, seorang lelaki tua berpakaian lusuh mengaku pernah menjadi orang kepercayaannya. Pak Ardi berdiri dekat meja teller sambil memandangi beberapa dokumen di tangannya. Ekspresinya serius. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya sejak tadi. Ia lalu mendekat kembali ke arah Joko. Pak Joko, katanya pelan. Joko mengangkat wajah perlahan. Iya, Pak. Saya ingin memastikan sesuatu. Joko mengangguk kecil. Pak Ardi duduk di depannya lalu mengeluarkan satu lembar dokumen tambahan yang baru dicetak teller. Cek ini bukan hanya sah, katanya serius. Tetapi ada catatan khusus dari kantor pusat perusahaan penerbit. Joko terlihat bingung. Catatan apa? Pak Ardi menatap wajah lelaki tua itu beberapa detik sebelum menjawab. Dana ini diberikan langsung atas nama Bapak sebagai penerima warisan amanat pribadi. Kalimat itu membuat beberapa pegawai yang mendengar langsung terkejut. Warisan? Untuk dia? Bisik-bisik mulai terdengar lagi di dalam bank. Joko sendiri tampak terdiam cukup lama. Tangannya perlahan menggenggam ujung mangkuk sup dengan gemetar. Pak Ardi melanjutkan.
Dan menurut data yang kami terima, amanat ini dibuat sendiri oleh almarhum Pak Hendra sebelum beliau meninggal. Suasana mendadak sunyi total. Tak ada yang menyangka bahwa lelaki tua yang tadi diusir dari depan pintu bank ternyata benar-benar mendapat warisan khusus dari seorang pengusaha besar. Karin menutup mulutnya pelan karena syok. Sedangkan Rian berdiri kaku dengan wajah semakin pucat. Namun yang paling membuat semua orang terdiam adalah ketika Pak Ardi berkata lagi dengan suara rendah. Di surat internal perusahaan tertulis, Bapak adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawa Pak Hendra. Dek, jantung banyak orang seperti berhenti sesaat. Joko perlahan menundukkan kepala. Wajahnya tampak penuh kenangan yang berat. Jadi itu benar, gumam Pak Ardi pelan. Seorang pegawai langsung bertanya penasaran. Menyelamatkan bagaimana, Pak? Ruangan mendadak sangat hening. Semua orang kini memandang Joko dengan tatapan berbeda. Bukan lagi tatapan jijik, melainkan rasa penasaran dan tidak percaya. Joko menarik napas panjang sebelum akhirnya bicara pelan. Itu sudah lama sekali. Tak ada yang menyela. Saat itu saya masih jadi sopir pribadi Pak Hendra. Matanya mulai menerawang jauh. Malam itu kami pulang dari proyek luar kota. Hujan sangat deras. Hampir seperti hari ini. Suara Joko terdengar lirih, tetapi seluruh ruangan mendengarkan dengan serius. Mobil kami ditabrak truk di jalan pegunungan. Beberapa orang langsung terdiam ngeri. Mobil terbalik masuk jurang kecil. Joko menelan ludah pelan. Bagian depan mobil hancur. Pak Hendra terjepit. Karin tanpa sadar ikut mendekat mendengarkan. Saya masih ingat bau bensin waktu itu. Lanjut Joko. Api mulai keluar dari mesin. Wajahnya perlahan menegang mengingat kejadian lama tersebut. Pak Hendra berteriak minta tolong. Lalu, tanya Pak Ardi pelan. Saya keluar dulu lewat kaca samping. Ruangan bank masih dipenuhi suasana hening setelah kisah Joko terungkap. Gerimis di luar jendela mulai mengecil, menyisakan embun air yang menempel di kaca gedung. Para pegawai dan nasabah yang tadi sibuk mencibir, kini hanya diam sambil sesekali melirik lelaki tua itu dengan tatapan berbeda. Namun Joko sendiri terlihat jauh dari bahagia. Ia duduk membungkuk di kursi customer service sambil memegang gelas air hangat yang mulai dingin. Tatapannya kosong, seolah pikirannya sedang kembali berjalan jauh ke masa lalu yang selama ini berusaha ia lupakan. Pak Ardi memperhatikan wajahnya beberapa saat sebelum akhirnya bertanya pelan. Pak Joko, kalau tidak keberatan, apa setelah keluar dari perusahaan hidup Bapak langsung seperti ini? Joko tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis dengan wajah lelah. Tidak langsung, Pak. Suasana bank kembali hening. Awalnya, saya masih berpikir semuanya akan baik-baik saja. Matanya perlahan menerawang jauh. Saya pikir selama saya jujur, suatu hari nama saya pasti bersih. Beberapa pegawai mendengarkan tanpa berani menyela. Tapi ternyata hidup tidak semudah itu. Joko menundukkan kepala pelan. Setelah saya dituduh mencuri uang proyek, semua orang menjauh. Tangannya menggenggam gelas semakin erat. Teman kerja yang dulu makan bersama saya pura-pura tidak kenal. Nada suaranya tenang, tetapi penuh luka yang tertahan lama. Orang-orang lebih percaya fitnah daripada penjelasan. Karin perlahan menunduk mendengar kalimat itu. Karena ia sadar, beberapa jam lalu dirinya juga melakukan hal yang sama. Menilai tanpa mau mendengar. Joko kembali bicara pelan. Saya dipecat tanpa pesangon. Waktu itu saya masih punya istri dan anak perempuan kecil. Matanya mulai berkaca-kaca. Kami tinggal di kontrakan sederhana dekat terminal. Pak Ardi memperhatikan wajah lelaki tua itu dengan serius. Saya berusaha cari pekerjaan lain, lanjut Joko. Tapi kabar fitnah itu sudah menyebar kemana-mana. Tidak ada yang mau menerima saya. Suasana terasa semakin berat. Kadang saya diterima kerja sehari 2 hari, lalu dipecat lagi setelah ada yang mengenali saya. Joko tersenyum pahit. Katanya saya pencuri. Tak ada satupun yang berbicara. Semua mendengarkan dengan diam. Saya pernah jadi kuli angkut di pasar. Pernah juga jadi tukang cuci mobil. Tapi penghasilan tidak cukup. Suara Joko mulai terdengar serak. Anak saya sering sakit waktu itu. Ia berhenti sebentar sambil mengusap wajahnya pelan. Suatu malam anak saya demam tinggi. Tatapan Joko perlahan berubah sendu. Istri saya menangis karena kami tidak punya uang buat berobat. Rian yang berdiri dekat pintu mulai menunduk makin dalam. Setiap cerita Joko terasa seperti tamparan keras bagi semua orang di ruangan itu. Saya keluar malam-malam mencari pinjaman. Ke teman, ke tetangga, ke bekas rekan kerja. Joko tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar sangat menyakitkan. Tidak ada yang mau membantu. Kenapa?
Tanya Pak Ardi lirih. Karena mereka percaya saya pencuri. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas berat beberapa orang yang terdengar. Joko memejamkan mata sebentar sebelum melanjutkan. Akhirnya saya jual motor satu-satunya. Untuk biaya rumah sakit, Joko mengangguk kecil. Tapi hidup kami tetap makin susah. Matanya mulai merah. Kontrakan menunggak, tagihan menumpuk, dan saya mulai kehilangan harapan. Ia memandang hujan di luar kaca. Kadang saya duduk sendirian di pinggir jalan sampai pagi, hanya memikirkan bagaimana cara memberi makan keluarga. Beberapa pegawai wanita mulai mengusap mata mereka diam-diam, karena mereka bisa melihat betapa berat hidup yang pernah dijalani lelaki tua itu. Namun penderitaan Joko belum berhenti. Suatu hari cobaan terbesar datang menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Istri saya jatuh sakit, katanya pelan. Sakitnya parah. Joko menelan ludah. Saya tidak punya uang untuk membawa dia ke rumah sakit besar. Suara lelaki tua itu mulai bergetar. Saya hanya bisa membeli obat seadanya. Pak Ardi terlihat ikut menahan napas. Joko memandang kosong ke depan. Sebelum meninggal, istri saya pegang tangan saya. Air mata mulai jatuh di pipinya. Dia bilang jangan menyerah. Tak ada satupun yang berani bergerak. Semua larut dalam cerita yang begitu menyakitkan. Tapi setelah dia pergi, lanjut Joko lirih, saya benar-benar hancur. Ia menutup wajahnya beberapa detik. Anak saya akhirnya ikut saudara jauh di luar kota. Dan saya, napasnya berat. Saya mulai hidup di jalanan. Suasana bank terasa sangat sunyi. Orang-orang yang tadi memandang Joko dengan jijik, kini justru terlihat malu menatap wajah lelaki itu. Karena mereka sadar, lelaki yang mereka hina ternyata pernah berjuang mati-matian untuk keluarganya. Joko kembali mengusap air matanya perlahan. Awalnya saya malu tidur di emperan toko, tapi lama-lama terbiasa. Ia tersenyum tipis. Manusia memang bisa terbiasa dengan penderitaan. Kalimat itu membuat dada banyak orang terasa sesak. Saya pernah makan dari sisa warung, pernah diusir waktu numpang tidur, pernah dipukul karena dikira mencuri. Wajah Joko tetap tenang saat menceritakannya. Mungkin karena rasa sakit itu sudah terlalu lama hidup bersamanya. Tapi yang paling sakit, katanya pelan, bukan lapar. Semua orang dia mendengarkan. Yang paling sakit adalah saat orang memandang kita seperti sampah. Karin langsung menundukkan kepala. Tangannya mulai gemetar menahan rasa bersalah. Karena beberapa jam lalu dirinya juga melakukan hal yang sama. Menilai tanpa mau mendengar. Joko kembali bicara pelan. Kadang saya berdiri di pinggir jalan melihat orang makan bersama keluarganya. Saya cuma bisa diam sambil bertanya dalam hati. Kenapa hidup saya jadi begini? Ia tertawa kecil lagi. Tapi saya tetap bertahan. Untuk apa? Tanya Pak Ardi pelan. Joko memandang lurus ke depan. Karena saya masih punya harapan kecil. Apa itu? Bahwa suatu hari nama saya akan bersih. Ruangan kembali hening. Tak ada yang menyangka seorang gelandangan tua menyimpan hati sekuat itu. Setelah semua penderitaan yang dialaminya, Joko ternyata masih memegang harapan sederhana tentang harga dirinya. Lalu perlahan ia menatap amplop plastik yang kini terletak di meja. Waktu orang suruhan Pak Hendra menemukan saya minggu lalu, saya pikir mereka salah orang. Kenapa? Karena saya sudah terlalu lama merasa tidak berarti. Air matanya jatuh lagi. Tapi ternyata Pak Hendra masih ingat pada saya. Joko menggenggam amplop itu perlahan. Beliau tidak lupa. Suasana bank terasa sangat emosional. Bahkan beberapa nasabah yang tadi ikut mengejek, kini terlihat menyesal luar biasa. Rian akhirnya memberanikan diri bicara dengan suara pelan. Pak Joko, saya benar-benar minta maaf. Joko menoleh kepadanya. Wajah satpam itu terlihat penuh penyesalan. Saya tadi keterlaluan. Joko hanya senyum kecil. Saya sudah biasa diperlakukan seperti itu, Pak. Justru jawaban itu membuat hati semua orang semakin hancur. Karena berarti selama bertahun-tahun hidup di jalanan, lelaki tua ini memang terus menerima hinaan yang sama. Pak Ardi perlahan berdiri lalu berkata dengan suara tenang. Mulai hari ini, hidup Bapak tidak akan seperti dulu lagi. Joko terdiam, matanya kembali berkaca-kaca. Namun jauh di dalam hatinya, bukan uang miliaran itu yang paling membuatnya terharu, melainkan kenyataan bahwa setelah sekian lama dianggap tidak berarti, akhirnya ada orang-orang yang mulai melihat dirinya sebagai manusia lagi. Suasana di dalam bank terasa sangat berbeda dibanding beberapa jam sebelumnya. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh hinaan. Tidak ada lagi tatapan jijik yang memandang rendah Joko. Kini ruangan itu justru dipenuhi keheningan yang berat, seolah semua orang sedang dihantam rasa malu secara bersamaan. Joko duduk tenang di kursi dekat meja customer service sambil memegang amplop plastik lusuhnya. Tubuhnya masih terlihat lemah, tetapi wajahnya perlahan tampak lebih damai setelah menceritakan seluruh masa lalunya.
Sementara di sekelilingnya, para pegawai bank dan nasabah hanya bisa saling berpandangan dengan canggung. Mereka baru sadar satu hal. Sejak awal, mereka tidak pernah benar-benar mengenal lelaki tua itu. Mereka hanya melihat pakaian robek, tubuh kurus, dan wajah lelahnya. Lalu langsung memutuskan bahwa Joko tidak pantas dihormati. Rian berdiri tidak jauh dari pintu masuk, dengan kepala tertunduk. Satpam bertubuh tegap itu kini terlihat jauh berbeda dibanding saat pertama mengusir Joko tadi. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Dan sejak beberapa menit lalu, ia terus menggenggam kedua tangannya sendiri dengan gugup. Pak Ardi memandangnya sekilas lalu berkata pelan, "Rian?" Satpam itu langsung tersentak. "Iya, Pak." Pak Ardi tidak memarahinya, namun nada suaranya cukup membuat Rian merasa semakin bersalah. "Kamu tahu apa kesalahan terbesar manusia?" Rian perlahan menggeleng. Menilai seseorang sebelum mendengarkan ceritanya. Kalimat itu langsung membuat ruangan kembali sunyi. Rian menunduk semakin dalam. Dadanya terasa sesak mengingat bagaimana tadi dirinya mendorong Joko sampai jatuh di depan pintu bank. Ia masih ingat jelas ucapan yang keluar dari mulutnya. "Orang seperti Bapak tidak pantas di sini." Dan sekarang kalimat itu terus terngiang di kepalanya seperti hukuman. Perlahan Rian memberanikan diri melangkah mendekati Joko. Semua mata langsung memperhatikannya. Joko mengangkat wajah pelan saat melihat satpam itu berdiri di depannya. Beberapa detik Rian hanya diam, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk bicara. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Pak Joko, saya benar-benar minta maaf." Joko menatapnya tenang. "Saya tadi keterlaluan." Suara Rian mulai pecah. "Saya menghina Bapak, mengusir Bapak, bahkan mendorong Bapak sampai jatuh." Matanya mulai merah. "Padahal saya tidak tahu apa-apa tentang hidup Bapak." Suasana bank terasa semakin emosional. Tak ada yang menyangka satpam yang tadi begitu galak kini berdiri dengan wajah penuh penyesalan seperti itu. Namun Joko hanya tersenyum kecil. "Saya tidak marah, Pak." Jawaban sederhana itu justru membuat Rian semakin merasa bersalah. Karena lelaki yang diperlakukan buruk sejak tadi ternyata sama sekali tidak menyimpan dendam. Rian mengusap wajahnya pelan. "Bapak baik sekali." Joko menggeleng kecil. "Bukan baik, saya cuma tahu rasanya diperlakukan buruk." Kalimat itu membuat beberapa orang langsung menunduk malu. Karin yang sejak tadi diam akhirnya ikut mendekat perlahan. Wajah pegawai wanita itu tampak sangat berbeda sekarang. Tidak ada lagi tatapan sinis ataupun nada tinggi seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan. Ia berdiri di depan Joko sambil menggenggam kedua tangannya sendiri. "Pak," suaranya lirih sekali, "saya juga minta maaf." Joko memandangnya pelan. Karin menundukkan kepala. "Saya tadi ikut menghina Bapak." Air matanya mulai jatuh. "Saya bahkan hampir merusak amplop Bapak." Ruangan kembali sunyi. "Saya benar-benar malu sama diri saya sendiri." Joko tetap tenang. Tatapannya tidak marah, tidak benci. Justru itulah yang membuat Karin semakin merasa bersalah. "Kenapa Bapak masih bisa setenang ini?" tanyanya lirih. Joko tersenyum kecil. "Karena kalau saya terus menyimpan sakit hati, hidup saya akan lebih berat." Karin langsung menutup mulutnya sambil menangis kecil. Beberapa pegawai lain mulai ikut mendekat. Salah satu teller berkata pelan, "Maaf ya Pak, tadi saya juga ikut curiga." "Iya Pak," sahut pegawai lain. "Kami salah menilai Bapak." Satu persatu orang mulai meminta maaf. Bahkan beberapa nasabah yang tadi paling keras mengejek kini tidak berani menatap wajah Joko secara langsung. Pria muda berjas yang sebelumnya berkata, "Orang begini bikin malu Bang," akhirnya memberanikan diri mendekat. "Pak," katanya pelan sambil menunduk, "saya juga minta maaf." Joko memandangnya sebentar. "Saya tadi ngomong sembarangan." Pria itu terlihat sangat malu. "Saya terlalu cepat menilai Bapak dari penampilan." Joko tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Namun jawaban itu justru membuat hati banyak orang semakin terasa berat. Karena mereka sadar, lelaki tua yang hidupnya sudah dihancurkan berkali-kali, ternyata masih punya hati yang jauh lebih besar daripada mereka. Pak Ardi memperhatikan semuanya dalam diam. Lalu ia berkata pelan kepada seluruh pegawai bank,
Hari ini kalian belajar sesuatu yang tidak diajarkan di pelatihan manapun. Semua langsung diam mendengarkan. Orang miskin belum tentu penjahat, dan orang berpakaian rapi belum tentu lebih baik. Ruangan terasa sangat hening. Pak Ardi melanjutkan dengan nada tegas. Kita bekerja melayani manusia, bukan melayani penampilan. Kalimat itu langsung menusuk hati semua orang di sana. Rian kembali menunduk penuh rasa bersalah. Sedangkan Karin mengusap air matanya pelan. Joko sendiri hanya duduk diam sambil memandang hujan yang kini hampir berhenti sepenuhnya. Entah kenapa semua perhatian dan permintaan maaf itu tidak membuatnya merasa bangga. Justru ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Karena ia sadar kalau tadi ia tidak membawa cek miliaran itu, mungkin sampai sekarang dirinya masih dianggap sampah. Pak Ardi seperti memahami isi pikirannya. Ia duduk di depan Joko lalu berkata pelan, "Bapak kecewa pada kami?" Joko terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan suara lirih, "Saya hanya sedih." "Sedih karena apa?" Joko memandang lantai. Karena manusia baru dihargai setelah terlihat punya uang. Tak ada yang mampu membantah kalimat itu, karena semuanya benar. Sejak awal yang berubah bukan Joko. Yang berubah hanyalah cara mereka memandangnya setelah tahu ada uang miliaran di balik amplop lusuh itu. Joko menarik nafas panjang. "Kalau cek itu palsu," katanya pelan, "saya mungkin sudah diusir sejak tadi." Suasana bank kembali terasa sangat berat. Beberapa pegawai bahkan mulai menangis diam-diam. Karena ucapan lelaki tua itu begitu jujur dan menyakitkan. Pak Ardi perlahan menundukkan kepala. "Atas nama bank ini, saya benar-benar minta maaf, Pak." Joko menatapnya lalu tersenyum kecil. "Saya sudah memaafkan semuanya." Jawaban itu membuat banyak orang terdiam haru. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dihina, dipermalukan, bahkan didorong jatuh, masih bisa memaafkan secepat itu? Mungkin karena hidup telah mengajarkan Joko terlalu banyak rasa sakit. Sampai hinaan hari ini tidak lagi cukup kuat untuk membuatnya benci. Di luar gedung bank, hujan akhirnya berhenti. Sinar matahari sore perlahan muncul di balik awan gelap, memantulkan cahaya hangat ke kaca-kaca gedung. Dan di dalam ruangan itu, banyak orang mulai sadar bahwa hari ini mereka bukan hanya melihat seorang gelandangan membawa cek miliaran. Mereka baru saja bertemu seorang lelaki yang kehilangan segalanya, tetapi tetap menjaga hatinya agar tidak berubah menjadi penuh kebencian. Malam turun perlahan di kota itu. Hujan yang sejak sore mengguyur jalanan kini benar-benar berhenti, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah di sekitar gedung bank. Lampu kendaraan memantul di genangan air, sementara orang-orang mulai kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun bagi Joko, malam itu terasa sangat berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup di jalanan, ia melangkah keluar dari bank bukan sebagai orang yang diusir atau dipandang hina, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya kembali dihargai. Joko berdiri di depan pintu bank sambil memegang tas kecil berisi buku rekening, kartu ATM, dan pakaian baru pemberian pegawai bank. Tubuhnya kini dibalut jaket hangat warna abu-abu yang tadi diberikan Rian. Meski sederhana, jaket itu terasa jauh lebih hangat daripada sekedar kain. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada orang yang memberinya sesuatu tanpa rasa jijik. Pak Ardi berdiri di sampingnya. "Pak Joko," katanya pelan, "mobil sudah siap mengantar Bapak." Joko menoleh perlahan. "Mobil? Iya. Saya tidak mungkin membiarkan Bapak pergi sendirian malam-malam begini." Joko tersenyum kecil. "Bapak terlalu baik." Pak Ardi menggeleng pelan. "Justru kami yang malu." Kalimat itu membuat suasana kembali hening sesaat. Di belakang mereka, Karin dan Rian berdiri dengan wajah penuh haru. Sejak tadi keduanya terus membantu mengurus semua keperluan Joko tanpa diminta. Mungkin karena rasa bersalah mereka masih sangat besar. Rian melangkah mendekat sambil menunduk. "Pak, sekali lagi saya minta maaf." Joko menatap satpam itu dengan tenang. "Saya sudah memaafkan, tapi saya tetap merasa bersalah." Joko tersenyum tipis. "Kalau begitu, jadikan ini pelajaran." Rian perlahan mengangkat wajah. "Pelajaran apa, Pak?" "Jangan pernah menilai hidup seseorang dari pakaiannya." Kalimat itu langsung membuat mata Rian kembali memerah.
Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Lalu Joko menoleh ke arah gedung bank yang tadi hampir menolaknya masuk. Beberapa jam yang lalu ia berdiri di tempat itu dengan tubuh basah, lapar, dan dipenuhi rasa putus asa. Kini semuanya berubah. Namun anehnya, tidak ada rasa ingin membalas dendam di dalam hatinya. Tidak ada keinginan mempermalukan orang-orang yang tadi menghinanya. Yang ada justru rasa syukur karena akhirnya hidup memberinya sedikit cahaya setelah begitu lama gelap. Di perjalanan menuju tempat penginapan sementara yang disiapkan Pak Ardi, Joko lebih banyak diam sambil memandangi jalanan kota dari balik jendela mobil. Lampu-lampu toko terlihat terang. Orang-orang tertawa di warung makan. Beberapa keluarga berjalan bersama sambil membawa payung. Pemandangan sederhana yang dulu sering membuat dadanya terasa kosong saat ia tidur di emperan toko. Pak Ardi yang duduk di depan sempat menoleh. "Bapak kenapa diam terus?" Joko tersenyum kecil. "Saya hanya belum percaya hidup saya bisa berubah secepat ini." Pak Ardi ikut tersenyum. "Mungkin ini memang waktunya Bapak bahagia." Namun Joko perlahan menggeleng. "Hidup saya belum tentu bahagia karena uang." "Lalu, karena apa?" Joko memandang jalanan di luar jendela. "Karena akhirnya ada yang percaya saya bukan pencuri." Jawaban itu membuat Pak Ardi terdiam. Ia baru sadar bahwa selama ini yang paling dicari Joko ternyata bukan kekayaan, melainkan harga dirinya yang hilang bertahun-tahun lalu. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Joko mulai menyebar luas. Banyak media memberitakan kisah gelandangan yang dihina di depan bank padahal membawa cek miliaran rupiah. Orang-orang mulai datang mencari Joko. Ada yang ingin mewawancarai, ada yang ingin memberi bantuan, ada juga yang sekedar penasaran. Namun Joko tidak pernah nyaman menjadi pusat perhatian. Ia memilih hidup sederhana di rumah kecil yang dibelinya di pinggir kota. Rumah itu tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan halaman kecil dan pagar kayu putih. Tetapi bagi Joko, rumah itu terasa jauh lebih mewah daripada apapun. Karena setelah bertahun-tahun tidur di emperan toko, akhirnya ia kembali punya tempat untuk pulang. Suatu pagi Karin dan Rian datang mengunjungi rumah Joko. Saat pintu dibuka, keduanya langsung terdiam. Joko terlihat sedang menyapu halaman sambil memakai kaos biasa dan sandal sederhana. Tidak ada kemewahan sama sekali. "Pak," kata Karin pelan, "kami kira Bapak sudah tinggal di rumah besar." Joko tertawa kecil. "Untuk apa rumah besar kalau hidup sendirian?" Kalimat itu membuat Karin terdiam. Ia baru sadar sampai sekarang Joko masih hidup tanpa keluarga di sisinya. Mereka masuk ke dalam rumah sederhana itu. Di ruang tamu hanya ada kursi kayu, meja kecil, dan foto lama seorang wanita bersama anak kecil. Rian memandang foto itu pelan. "Itu keluarga Bapak." Joko mengangguk sambil tersenyum tipis. "Istri dan anak saya." "Bapak pernah mencari anak Bapak?" Wajah Joko perlahan berubah sendu. "Saya masih mencoba." Suasana menjadi hening beberapa detik. Namun tak lama kemudian justru Joko berkata sesuatu yang membuat mereka terkejut. "Saya ingin membuka tempat makan gratis." "Hah?" Karin langsung menoleh cepat. "Buat siapa, Pak?" "Buat orang-orang yang kelaparan di jalan." Rian terlihat bingung. "Kenapa Bapak memilih itu?" Joko tersenyum kecil. "Karena saya tahu rasanya tidur sambil menahan lapar." Jawaban itu langsung membuat keduanya diam. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, sebuah warung makan sederhana berdiri di dekat terminal kota. Di depannya terpasang tulisan besar, "Makan gratis, silahkan masuk." Tak ada syarat, tak ada pertanyaan. Siapapun yang lapar, boleh makan. Hari pertama warung itu dibuka, puluhan pengamen, tukang becak, pemulung, dan anak jalanan datang dengan wajah ragu. Mereka takut diusir, takut dihina, karena terlalu sering diperlakukan buruk hanya karena miskin. Namun Joko berdiri sendiri di depan warung sambil tersenyum hangat. "Ayo masuk," katanya pelan. "Makan dulu." Seorang anak kecil kurus memandang Joko dengan bingung. "Beneran gratis, Pak?" Joko mengangguk. "Iya." Anak itu langsung menahan tangis saat menerima sepiring nasi hangat. Dan melihat pemandangan itu, mata Joko perlahan ikut berkaca-kaca. Karena ia teringat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Sendirian, laparan, dan berharap ada satu orang saja yang peduli. Hari demi hari warung itu semakin ramai. Banyak orang mulai ikut membantu. Ada yang menyumbang bahan makanan, ada yang membantu memasak, ada yang membagikan selimut untuk gelandangan. Bahkan Pak Ardi, Karin, dan Rian sering datang membantu setiap akhir pekan. Suatu malam setelah warung tutup,
Rian duduk bersama Joko di depan warung sambil memandangi jalanan terminal. "Pak," katanya pelan, "saya masih malu mengingat kejadian di bank waktu itu." Joko tersenyum kecil. "Sudahlah." Tapi Bapak tidak marah sama sekali. Joko memandang langit malam beberapa detik. Hidup sudah terlalu keras untuk ditambah kebencian. Kalimat itu membuat Rian langsung terdiam. Ia sadar lelaki tua di sampingnya bukan hanya kaya uang, tetapi kaya hati. Beberapa bulan kemudian hidup Joko benar-benar berubah. Namun bukan karena rekening miliaran rupiah, melainkan karena sekarang ia menjadi alasan banyak orang miskin tetap bisa makan dan bertahan hidup. Dan setiap kali seseorang bertanya kenapa ia memilih membantu orang lain, Joko selalu menjawab dengan kalimat sederhana. "Karena dulu, saya pernah berdiri di posisi mereka." Malam itu, setelah semua warung tutup dan jalanan mulai sepi, Joko berdiri sendiri di depan warung kecilnya sambil memandang lampu kota dari kejauhan. Wajahnya tenang, tidak ada lagi rasa marah pada hidup, karena akhirnya ia mengerti satu hal penting. Kadang, Tuhan membiarkan seseorang jatuh sangat dalam, bukan untuk menghancurkannya, tetapi agar suatu hari ia bisa mengangkat orang lain yang pernah berada di tempat gelap yang sama.